Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Seminggu belakangan ini, dunia dibuat heboh dengan adanya berita perang antara Rusia dan Ukraina. Ya, semenjak beritanya resmi tersebar tanggal 23 Februari tahun 2022 lalu, IHSG kita, kalau teman perhatikan, tiba-tiba menurun ya, koreksi hampir 2% dalam waktu sekejap aja. Ya, alhasil mungkin teman-teman pagi portonya masih hijau, tiba-tiba siang hari udah merah gara-gara ada berita perang ini. Kalau kita ingat-ingat lagi, katalis negatif dari sisi makroekonomi global nggak cuma terbatas dari berita perang ini nih, teman-teman. Saat ini juga kita masih dalam pandemi COVID-19, kemudian The Fed juga masih ada rencana untuk kenaikan suku bunga ya, dan kita juga sedang mengantisipasi untuk kenaikan inflasi yang cukup tinggi nih, karena di saat pandemi kemarin banyak stimulus yang diberikan oleh pemerintah, baik luar negeri maupun dalam negeri. Nah, di tengah ketidakpastian seperti ini, biasanya kita agak susah nih untuk optimis kalau saham-saham yang kita pegang bakal terapresiasi nih harganya, meskipun secara valuasi dan fundamental sudah bagus dan murah. Kenapa? Karena nggak ada kepastian ataupun katalis positif yang meyakinkan investor untuk menaruh uangnya di pasar modal atau saham. Oleh karena itu, maka kita perlu nih untuk mengubah atau mengganti strategi investasi kita yang cocok dengan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap profit meskipun di market itu sedang merah. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel ini, saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment khususnya di instrumen saham. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Strategi yang cukup populer di kalangan investor di kala penuh dengan ketidakpastian, biasanya mereka akan memindahkan uang atau aset mereka ke aset kelas yang lain nih, dibanding daripada saham. Contohnya ada emas, ada obligasi, ada mata uang asing, ataupun ada deposito. Tapi kalau saya sendiri sih, prefernya akan memindahkan aset atau uang saya ke jenis produk reksadana. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, kalau kita beli emas ya, kita misalnya sekarang beli emas, lalu kita mau jual lagi saat ini juga, maka udah ada selisih harga beli dan harga jual, yang otomatis kita udah langsung rugi. Kalau beli obligasi, menurut saya juga masih cukup beresiko. Karena kalau kita mau jual obligasi kita sebelum jatuh temponya berakhir, maka ada kemungkinan harga obligasinya itu akan jatuh ya, atau lebih murah dibanding saat kita beli. Apalagi harga acuan suku bunga mau dinaikkan, kemungkinan obligasi makin nggak laku lagi. Kalau beli kurs mata uang asing, jujur saya belum terlalu dalam paham knowledge-nya seperti apa. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita mau deposito, tentunya uangnya kita harus hold up dulu ya, atau lock up, sampai masa depositonya berakhir, baru bisa kita cairin. Udah gitu, bunganya kecil dan masih ada potongan pajak dan ada biaya administrasinya. Jadi makin kecil aja deh tuh, untungnya. Nah, produk reksadana menurut saya menjawab semua permasalahan dari aset kelas yang lain nih. Kenapa? Karena untuk pencairannya kita bisa lakukan kapan aja. Dari sisi bunga juga lebih gede dibanding deposito. Dan dari sisi risiko dan biaya admin juga tergolong minim nih, apalagi untuk produk reksadana pasar uang. Kalau teman-teman lagi tertarik juga buat investasi reksadana, saya ada rekomendasi pakai aplikasi Bibit nih, teman-teman. Saya sendiri pakai aplikasi ini buat markir dana darurat saya. Daripada nganggur di bank gitu ya, kepotong biaya admin, mendingan saya beliin reksadana pasar uang pakai aplikasi Bibit, nanti profitnya lebih tinggi dibanding bunga deposito. Dicairinnya juga bisa kapan aja. Kalau kita beli reksadana pasar uang, maka uang kita akan konsisten profit nih, teman-teman, meskipun kecil. Ya, baik itu dalam kondisi ada pandemi maupun ada perang, kita akan biasanya tetap konsisten profit. Kenapa? Karena uang kita akan dikelola oleh manajer investasi untuk dibelikan aset-aset yang low risk nih, seperti banyak deposito dan sedikit obligasi komposisinya. Jadi memang investasi reksadana pasar uang termasuk investasi yang low risk dan juga low gain. Kebetulan saya lagi mau nambah dana investasi reksadana saya nih, teman-teman. Jadi sekalian saya praktikin aja bagaimana cara beli reksadana di aplikasi Bibit ya. Barangkali berguna buat teman-teman yang mau ikutan. Tentunya langkah awal yang perlu kita lakukan adalah kita buka dulu aplikasi Bibit yang udah kita download di handphone kita masing-masing ya. Oh ya, teman-teman tentunya perlu download dan daftar dulu ya. Bisa pakai kode referral saya yang ini, JoTamrin, nanti bisa dapat cashback 25.000 saat pertama kali beli reksadana sejumlah 500.000. Nah, kalau kita udah buka, kita login dulu ya. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi Bibit. Di sini saya udah ada invest sebesar 19,5 juta ya. Dan di sini saya rencana mau nambahin lagi nih untuk investasi reksadana saya. Ya, ini tujuannya buat dana darurat. Nah, yang saya suka dari aplikasi Bibit ini adalah kita bisa buat portofolio yang baru ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Ini contohnya dana darurat, ini yang saya buat sendiri. Kalau misalnya teman-teman mau bikin yang lain juga bisa ya. Untuk pendidikan kah? Atau mungkin untuk pernikahan, untuk umroh, gadget, dan sebagainya. Nah, ini kebetulan saya gunakan Bibit ini untuk parkir dana darurat. Jadi saya akan tetap gunakan yang dana darurat aja. Nah, salah satu fitur yang menarik dari aplikasi Bibit adalah mereka punya fitur Robo-Advisor nih, teman-teman. Jadi si Robo-Advisor ini setelah kita isi survei ya, untuk mengetahui profil risiko kita,
Dia bisa bikinin kita rancangan portofolio seperti apa yang cocok dengan tingkat profil risiko kita. Ini contohnya setelah saya isi surveinya, saya kebetulan dapat risiko profilnya 8 ya, atau sifatnya agresif nih. Jadi komposisi reksadananya cocoknya adalah pasar uang, lalu kemudian obligasi dan saham. Nah, kebetulan untuk saham kan saya biasa pick saham sendiri. Jadi untuk bibit ini memang saya khususkan penggunaannya untuk pembelian reksadana untuk dana darurat. Nah, sekarang kita misalnya mau beli reksadananya ya. Kita ke bawah dulu. Nah, di sini ada pilih produk sendiri. Nah, biasanya sini kita akan pilih pasar uang nih contohnya. Nah, yang saya beli itu adalah yang paling atas nih, Sukor Invest Money Market Fund. Nah, kenapa saya pilih yang atas ini dibanding dengan yang lain? Sebenarnya untuk analisa reksadana, apalagi yang pasar uang ya, yang minim resiko, itu sebenarnya cukup mudah. Biasa saya hanya lihat total AUM-nya ya, total Asset Under Management-nya. Di sini yang kanan kita bisa lihat total AUM-nya, yang paling gede adalah yang Sukor Invest ini nih. Nah, apa ini AUM? Nah, semakin besar angka AUM-nya, berarti orang semakin percaya dengan produk reksadananya mereka. Nah, ini yang paling gede untuk pasar uang di bibit ada Sukor Invest ya. Yang lainnya masih lebih kecil dibanding yang Sukor Invest. Dari segi year return-nya juga paling tinggi si Sukor Invest Money Market Fund ini. Jadi misalnya saya mau beli Money Market Fund si Sukor Invest ini. Jadi saya tinggal pencet aja di sini. Nah, di tampilan awal ini kita bisa lihat pergerakan harganya ya. Bisa setahun, bisa 3 tahun, dan kita bisa lihat memang pergerakannya itu lurus ya. Naik terus. Ya memang seperti itu. Kenapa? Karena ini reksadana pasar uang yang memiliki risiko paling rendah. Jadi memang hampir pasti profit lah. Meskipun nggak 100% gitu ya. Di sini kalau kita lihat ada gerak turunnya sedikit, tapi sedikit sekali. Dan bahkan di sini kita bisa lihat dalam 3 tahun terakhir nggak ada penurunan ya, hanya 0%. Dan kenaikannya kurang lebih 3 tahun terakhir 6% per tahunnya. Nah, untuk kenal lebih dalam lagi produk reksadana ini, kita bisa scroll ke bawah nih. Ya, ada minimal pembeliannya berapa, biaya pembelian dan penjualannya di sini gratis ya. Seperti yang saya bilang, nggak ada biaya adminnya. Lalu bank kustodiannya pakai apa? Bank penampungnya di sini contoh BCA. Dan di sini mereka ada fitur mesin waktu reksadana ya. Jadi misalnya simulasi teman-teman invest sebesar 1 juta nih, rutin per bulan selama 5 tahun. Maka uang teman-teman akan jadi 69 juta ya, atau hampir 70 juta. Dan di sini juga di bawah kita bisa lihat komposisi dari si Sukor Invest ini. Ada obligasi dan sukuk ya, kurang lebih 54%, lalu kemudian ada deposito yang setara kas ya, 45%. Jadi memang reksadana pasar uang itu tergolong aman banget ya, tapi memang returnnya ya kurang lebih sekitar 5% ini ya, nggak terlalu gede dibandingkan dengan saham. Nah, misalnya kita memutuskan untuk membeli, jadi kita tinggal pencet aja tombol beli yang di bawah sini. Ya, setelah kita pencet, saya mau masukkan ke dana darurat ya. Kalau teman-teman mau yang lain berarti tinggal ubah aja. Nah, kebetulan di sini saya mau nambah sebesar 9.900.000 ya. Ya, saya ketik sini 9.900.000 rupiah, dan saya pencet beli sekarang di sini. Nah, maka akan muncul kesimpulan seperti ini. Di sini kita bisa aktifkan fitur nabung rutin ya kalau mau. Namun kalau enggak, mau sekali doang, boleh, tinggal dimatiin aja seperti ini. Dan kita centang, ya saya menyetujui di sini. Jika udah, kita pencet bayar sekarang. Nah, untuk saldonya kita bisa menggunakan beberapa metode nih. Kita bisa pakai link aja, bisa pakai Shopee Pay, bisa pakai GoPay, bisa pakai Bank Jago. Nah, kebetulan saya mau pakai yang GoPay nih. Jadi kita tinggal pencet aja. Dan di sini kita juga bahkan bisa cek ya kalau ada promonya. Tekan di sini. Nah, ini ada cashback nih. Sebesar 50.000 dengan minimum transaksi 1,5 juta. Dan ini misalnya saya mau pakai ini. Lalu saya mundur ke belakang. Nah, kalau sudah ter-apply, maka akan muncul seperti ini ya. Cashback 50.000 untuk pembelian 1,5 juta. Kalau kita lihat ke bawah, sudah tidak ada lagi, maka kita tinggal pencet bayar aja di sini. Nah, di sini akan muncul ya keterangan untuk apakah mau buka aplikasi GoPay. Ya tentu kita buka ya, karena kita mau bayar pakai aplikasi GoPay. Di contohnya di saya ini. Nah, maka akan muncul payment confirmation. Lalu di sini ada cashback lagi ya. Dari GoPay-nya ada 2%, jadi memang lumayan banget. Banyak cashback-nya. Lalu kemudian kita bayar. Dan kita masukkan PIN kita. Nah, jika udah, maka akan muncul payment successful seperti ini. Maka uang kita akan langsung didebit ya dari GoPay. Lalu jika udah selesai, kita pencet selesai. Nah, ini jadi tampilan buktinya ya. Nomor ordernya masuk ke akun dana darurat, saya beli Sukor Invest Money Market Fund sebesar 9,9 juta. Ya, pembayaran berhasil, tinggal menunggu verifikasi manajer investasi dan pembelian berhasil. Nah, untuk verifikasi terakhir ini mungkin nanti tunggu market buka. Ini kebetulan saya belinya di weekend, jadi market belum buka. Jadi ntar tunggu aja ketika sudah market buka ya di hari kerja, maka nanti pembelian teman-teman akan masuk ke record di bibit ini. Kalau udah, kita tinggal mundur aja. Nah, di halaman utama kita langsung bisa lihat ya, angkanya tadi kan 19 jutaan, sekarang sudah 29,400.000. Oke, jadi seperti inilah langkah-langkahnya untuk beli reksadana di aplikasi Bibit. Jadi memang sangat mudah dan dari segi tampilan juga milenial banget ya, minimalis dan enak untuk dilihat. Oh iya, ngomongin soal legalitas, aplikasi Bibit ini udah diregulasi sama OJK nih teman-teman. Jadi memang aman banget. Teman-teman mau invest berapa banyak pun uang teman-teman di aplikasi Bibit ini, uangnya nggak bakal hilang.
Ya kalau nggak diregulasi OJK, saya pun juga nggak akan berani masukin puluhan juta ke aplikasi Bibit ini. Jadi kesimpulannya, di tengah banyaknya ketidakpastian seperti saat ini, ada baiknya kita untuk menyiapkan cash yang lebih nih, sambil menunggu keadaan mulai membaik dan kita bisa balik invest ke saham lagi. Nah, sembari menunggu, dana yang sudah kita siapkan tadi bisa kita putar dulu nih, sementara dengan kita belikan reksadana pasar uang, yang minim risiko ya, dan kita bisa tarik kapan aja uangnya. Jadi lumayan, bakal tetap profit, dapat passive income sedikit-sedikit meskipun di tengah ketidakpastian. Buat teman-teman yang tertarik buat nyoba aplikasi Bibit, saya taruh link downloadnya di kolom deskripsi di bawah ya. Nanti bisa langsung klik dan download aja di sana. Nanti teman-teman juga bisa pakai kode referral saya, yang Joe Tamarin ini, nanti biar bisa dapat cashback 25.000 saat pertama kali transaksi reksadana sebesar minimal 500.000. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago investasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.